majunya Pak Anies digagalkan, kira-kira gitu. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam lah. Tapi kan itu tipikal soal-soal begini itu seperti apa? Apakah itu posisi, apakah itu sumbangan material? Karena di balik tekanan, godaan atau rayuan itu pasti ada sesuatu yang lebih besar, dan itu adalah merupakan undangan atau call bagi kita untuk terus meneruskan perjuangan ini. Ada gelagat dan gejala ya, praktek politik yang tidak positif atau negatif dan bahkan bersifat dekonstruktif, merusak, yaitu politik penjagalan yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif. Atau dalam bahasa agama Islam, berfasabiqul khairat, dengan upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik. Terus rayu parpol untuk kancelet pencapresan Anies, Rocky, Pak Jokowi hati-hati, nanti jari Anda terbakar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin, menyampaikan berencana membujuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, untuk berkoalisi. Tetapi misinya itu belum berhasil karena pimpinan Demokrat dinilai tetap teguh bergabung koalisi perubahan. Caimin, saat jumpa pers selepas bersilaturahmi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan melanjutkan pertemuan empat mata dengan AHY, menyampaikan dia memang berkeinginan menambah jumlah partai politik dalam koalisi. Memang dari awal, saya punya keinginan terus mengembangkan koalisi. Salah satunya, memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIBI. Memang salah satu agenda saya upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya memengaruhi Mas AHY. Tetapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat saya harus hati-hati ngomongnya, kata Caimin. Menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di kediaman SBY Pendopo Puri Cikeas, Jakarta, Rabu malam. Walaupun demikian, dia masih berharap Demokrat dapat mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dalam koalisi besar besutan Caimin dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mewakili Koalisi Indonesia Bersatu, KIBI. Nanti kita tunggu saja. Moga-moga sepulang saya dari sini goyah, ucap Caimin yang disambut suara riuh tawa para awak media. Menanggapi itu, Rocky Gerung meniali bahwa watak Caimin itu seperti anak kecil yang diberi mainan, lalu dia gembira. Watak Caimin itu tidak ada beban, bercanda-canda tetapi kemudian satu waktu dia menjadi politisi yang betul-betul mampu untuk berselancar dengan zigzag tapi ada satu soal yang saya kira final, yaitu upaya terakhir Jokowi memakai Caimin. Kan sudah tidak ada lagi yang lain kan? Siapa lagi yang mau dikirim Jokowi untuk membujuk-bujuk Demokrat supaya jangan calonin Anies? Jadi, ini upaya terakhir Jokowi. Jadi, awalnya Caimin itu jadi messenger of good news gitu, ternyata bad news yang dia dapat, ujar Rocky. Jadi, kalau dia, Caimin red, akhirnya ketemu AHY dan AHY bilang enggak. Itu menunjukkan bahwa Nasdem juga sebetulnya akan mengucapkan hal yang sama, tambah Rocky. Rocky meminta agar Anies tetap maju saja, mau menang kek atau kalah kek, karena itu soal pilihan rakyat. Etika ini yang akhirnya ditemukan juga oleh Demokrat. Jadi, Demokrat menganggap bahwa bagaimanapun mereka harus konsisten dengan yang sudah mereka pilih. Setelah gagal membujuk Nasdem dan Demokrat, sepertinya istana belum akan berhenti. Masih ada PKS yang akan menerima kunjungan dari punakawan-punakawan Presiden Jokowi. Pak Jokowi hati-hati, nanti justru jari Anda yang terbakar, ungkap Rocky. Akhirnya terbongkar juga. Misi Airlangga Hartarto Ketum Golkar dan Muhaimin Iskandar Ketum PKB yang mengunjungi SBY dan Ketum Partai Demokrat ternyata untuk menyabot secara halus Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan dan Persatuan.